Apa pekerjaanmu? Dia itu cuma bantu-bantu saja. Ya Allah, padahal aku yang selama ini bekerja nggak pernah kamu anggap ya, Mas. Sayang minta uang dong, mau nongkrong. Ini aku lagi mikir keuangan kita loh. Aku bekerja siang malam demi keluarga, tapi di depan teman-temannya, suamiku justru tak pernah mengakuiku dan meremehkanku. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan dariku? Assalamualaikum sahabat. Selamat datang di channel Lika-Liku Kehidupan. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Wahai orang baik, sebelum memulai cerita ini, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian berasal. Sahabat, mari bersama untuk like, komen, share, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kamu dapat menjadi penonton pertama dari kisah channel Lika-Liku Kehidupan. Semoga yang subscribe channel ini dan menonton hingga akhir, dapat keberkahan dalam hidupnya, dimudahkan urusannya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai kisah ini. Namaku Gina. Jika orang lain melihat hidupku dari luar, mereka mungkin akan berkata aku perempuan yang beruntung. Aku punya suami, rumah sederhana, dan rutinitas yang terlihat stabil. Tidak mewah, tapi cukup. Setidaknya, begitulah yang selalu kutanamkan dalam pikiranku. Suamiku bernama Rizal. Ia bukan pria yang banyak bicara, tapi dulu aku menyukai ketenangannya. Setiap pagi kami berangkat dari rumah bersama, meski tujuan kami berbeda. Aku menuju kantor kecil tempatku bekerja, sementara Rizal mencari kesibukannya sendiri. Kami jarang sarapan bersama, tapi selalu sempat saling mengingatkan untuk hati-hati di jalan. Sejak awal pernikahan, aku terbiasa bekerja. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin membantu. Aku percaya pernikahan adalah tentang berjalan berdampingan. Jika salah satu bisa melangkah lebih cepat, maka yang lain akan mengikuti. Saat itu, keyakinanku masih utuh. Di rumah, aku mengurus hampir semua hal, dari membayar tagihan, mencatat pengeluaran, hingga memastikan dapur tetap terisi. Rizal tidak pernah melarangku bekerja, dan itu sudah cukup bagiku. Aku merasa dihargai, meski penghargaan itu jarang diucapkan dengan kata-kata. Kami sering menghadiri acara keluarga bersama. Rizal duduk di sampingku, tersenyum, dan terlihat bangga memiliki keluarga kecil yang rapi dan teratur. Aku selalu memastikan penampilanku sederhana dan sopan. Bagiku, kebersamaan lebih penting daripada sorotan. Malam hari biasanya kami habiskan dengan obrolan ringan. Tidak ada pembicaraan besar, hanya hal-hal kecil tentang hari yang telah berlalu. Aku merasa hidupku berjalan lurus, tanpa tikungan tajam yang perlu diwaspadai. Saat itu aku belum tahu bahwa di balik ketenangan yang kuanggap aman, ada perasaan yang perlahan tumbuh tanpa kusadari, perasaan yang kelak akan mengubah caraku memandang pernikahan dan diriku sendiri. Dan malam itu, aku tertidur dengan keyakinan sederhana bahwa semua akan baik-baik saja esok hari. Itulah keyakinan yang terus kupegang ketika pagi datang dan alarm berbunyi seperti biasa. Aku bangun lebih dulu, menyiapkan air panas, lalu mengecek ponsel untuk memastikan tidak ada tagihan yang terlewat dibayar. Rutinitas itu sudah menjadi bagian dari diriku. Aku hafal tanggal jatuh tempo listrik, air, dan cicilan rumah. Aku tahu persis berapa yang harus disisihkan setiap bulan, dan berapa yang masih aman untuk kebutuhan harian. Semua terasa terkendali, seolah hidup bisa diatur hanya dengan catatan kecil dan kedisiplinan. Rizal bangun tak lama kemudian. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya, lalu bertanya singkat apakah aku sudah sarapan. Aku mengangguk dan tersenyum, meski sebenarnya hanya minum teh hangat. Kami jarang membicarakan hal penting di pagi hari. Aku pikir itu wajar, karena hidup memang tak selalu perlu dibahas. Di luar rumah, aku sering mendengar pujian yang diarahkan kepadaku. Tetangga berkata aku perempuan kuat. Keluarga menyebutku bisa diandalkan.
Aku menerimanya dengan senyum, tanpa pernah merasa sedang memikul sesuatu yang berat. Bagiku, semua itu adalah bentuk tanggung jawab, bukan beban. Sesekali, Rizal ikut menemaniku ke acara kecil bersama teman-temanku. Ia lebih banyak diam, tapi aku tak pernah mempermasalahkannya. Aku menganggap setiap orang punya caranya sendiri untuk merasa nyaman. Aku tidak ingin memaksanya menjadi orang lain. Namun ada satu hal kecil yang mulai sering terjadi. Meski waktu itu aku belum menaruh curiga. Saat bertemu orang baru, Rizal jarang menyebut pekerjaanku. Jika ditanya soal kami, ia menjawab singkat dan mengalihkan pembicaraan. Aku menafsirkan itu sebagai sifatnya yang tertutup, bukan sesuatu yang perlu dipikirkan. Aku pulang kerja sore itu dengan tubuh lelah, tapi hati tetap tenang. Rumah masih berdiri, lampu menyala, dan makan malam bisa disiapkan. Semua terlihat berjalan sebagaimana mestinya. Aku belum menyadari bahwa ketenangan yang kurasakan perlahan mulai memiliki jarak. Dan jarak itu, tanpa suara, sedang tumbuh di antara aku dan suamiku. Meski setiap hari kami masih saling menyapa seolah tak ada yang berubah. Aku tetap menyiapkan makan malam, tetap menanyakan harinya, dan tetap mendengarkan jawabannya yang singkat. Rizal semakin sering pergi sendiri. Katanya untuk bertemu teman, mencari peluang, atau sekadar melepas penat. Aku tak pernah melarang. Aku percaya, pernikahan yang sehat adalah tentang kepercayaan. Selama ia pulang ke rumah yang sama, aku merasa tidak ada alasan untuk meragukan apapun. Aku juga semakin sibuk bekerja. Tanggung jawab di kantor bertambah, dan kelelahan menjadi teman yang tak terpisahkan. Namun setiap kali aku menerima gaji, ada rasa lega yang selalu datang. Aku tahu rumah kami aman untuk beberapa waktu ke depan. Itu memberiku ketenangan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, aku menjemput Rizal di tempat yang jarang kudatangi, sebuah kafe kecil tempat ia biasa bertemu teman-temannya. Dari jauh, aku melihatnya tertawa. Senyum itu jarang kulihat akhir-akhir ini. Ia terlihat santai, seolah sedang menjadi versi dirinya yang lain. Saat aku mendekat, obrolan mereka mendadak terhenti. Rizal berdiri, memperkenalkanku singkat, lalu segera mengajak pergi. Aku mengangguk dan tersenyum, meski ada perasaan aneh yang menyusup tanpa bisa kutangkap bentuknya. Di perjalanan pulang, kami lebih banyak diam. Aku ingin bertanya, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. Aku memilih mengalah pada perasaan yang sudah biasa kulakukan, menyimpan, bukan menyuarakan. Malam itu, saat menghitung pengeluaran bulanan, aku berhenti sejenak. Aku menyadari satu hal sederhana, hampir semua angka di catatan itu berasal dariku. Aku menatap kertas itu lama, lalu menutupnya perlahan. Aku tidak merasa keberatan. Aku hanya belum tahu bahwa peranku di keluarga ini akan segera dipertanyakan, bukan oleh orang lain, tapi oleh orang yang paling dekat denganku. Semuanya mulai terasa berubah sejak malam itu. Perubahan kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sempit setiap kali mengingatnya. Beberapa hari kemudian, Rizal mengajakku menghadiri pertemuan kecil bersama teman-temannya. Katanya hanya makan malam santai. Aku sempat ragu, tapi tetap mengiyakan. Aku ingin ada di sisinya. Seperti dulu, aku memilih pakaian sederhana. Tidak mencolok, tidak berlebihan. Aku hanya ingin terlihat pantas berdiri di samping suamiku. Sepanjang perjalanan, Rizal terlihat lebih banyak menatap ponselnya daripada berbicara denganku. Di meja makan, obrolan mengalir ringan. Mereka tertawa, saling bercerita tentang pekerjaan dan rencana hidup. Saat salah satu temannya bertanya apa pekerjaanku, aku tersenyum dan hendak menjawab sendiri. Namun sebelum aku sempat berbicara, Rizal menyela. Dia bantu-bantu saja, katanya singkat. Kalimat itu terdengar ringan, tapi jatuh begitu berat di telingaku. Aku menoleh ke arahnya, memastikan aku tidak salah dengar. Rizal tidak menatapku. Ia hanya melanjutkan makan, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menahan senyum. Aku menahan perasaan yang tiba-tiba berdesakan di dada. Tak ada yang tahu bahwa bantu-bantu saja
Itu adalah sumber utama yang membuat rumah kami tetap berdiri. Sepanjang malam, aku lebih banyak diam. Tawa di sekeliling terasa jauh. Aku duduk di sana sebagai istri, tapi untuk pertama kalinya aku merasa seperti bayangan. Di perjalanan pulang, aku bertanya pelan kenapa ia menjawab seperti itu. Rizal menghela napas, lalu berkata ia tidak ingin terlihat bergantung padaku di depan teman-temannya. Katanya, itu hanya soal gengsi. Aku mengangguk, meski hatiku menolak menerima alasan itu sepenuhnya. Aku tidak marah. Aku hanya terluka dengan cara yang sunyi. Malam itu, saat kembali membuka catatan keuangan, tanganku gemetar sedikit. Bukan karena lelah, tapi karena satu kesadaran baru yang mulai terbentuk. Selama ini aku berdiri paling depan menjaga keluarga kami, namun ternyata ada saat di mana keberadaanku justru ingin disembunyikan. Kata itu terus terngiang di kepalaku. Bahkan ketika pagi datang seperti biasa dan rutinitas kembali berjalan seolah tak ada yang berubah. Aku tetap berangkat kerja lebih pagi, tetap memastikan semua kebutuhan rumah terpenuhi, dan tetap berpamitan pada Rizal dengan senyum yang kupaksakan. Namun sejak malam itu, ada sesuatu dalam diriku yang ikut berubah. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Cara Rizal menghindari percakapan tentang pekerjaanku. Cara ia buru-buru menutup pembicaraan ketika topik keuangan muncul. Dan cara ia mulai menjaga jarak setiap kali aku menyebut masa depan. Suatu siang, aku tak sengaja mendengar percakapan teleponnya. Rizal berada di ruang sebelah. Suaranya cukup jelas. Ia sedang berbicara dengan salah satu temannya. Aku tidak berniat menguping, tapi namaku disebut. Tenang saja, katanya pelan tapi tegas. Aku masih berusaha. Dia cuma sementara membantu. Aku terdiam. Kata-kata itu kembali menusuk dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sementara, membantu. Seolah semua yang kulakukan hanyalah jeda, bukan peran yang nyata. Sore harinya, aku pulang dengan langkah lebih berat. Di meja makan, Rizal terlihat biasa saja. Ia bercerita tentang rencana bertemu teman-temannya lagi akhir pekan nanti. Tidak ada ajakan untuk ikut. Tidak ada penjelasan. Aku ingin bertanya, tapi suaraku tertahan. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Takut jika jawabannya justru akan semakin melukai. Aku memilih diam, seperti yang sudah sering kulakukan. Malam itu, aku menerima pesan dari seorang rekan kerja. Ia memberitahu bahwa ada peluang kenaikan jabatan, dengan tanggung jawab yang lebih besar. Hatiku berdebar. Ini bukan hanya tentang karir, tapi juga tentang pengakuan atas kerja kerasku. Aku menunjukkan pesan itu pada Rizal dengan hati-hati. Ia membacanya sekilas, lalu mengangguk tanpa antusias. Pikirkan baik-baik, katanya. Jangan sampai kamu terlalu sibuk. Aku mengangguk, meski dalam hati bertanya-tanya, apakah kesibukanku yang ia takutkan, atau kenyataan bahwa aku akan semakin berdiri sendiri? Malam semakin larut. Aku berbaring menatap langit-langit kamar, memikirkan semua yang terjadi. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa peranku sebagai tulang punggung keluarga bukan hanya melelahkan secara fisik, tapi juga perlahan mengikis tempatku sebagai istri. Dan di tengah keheningan itu, satu pertanyaan muncul tanpa bisa kuhentikan. Jika suatu hari aku berhenti menopang segalanya, apakah aku masih akan diakui? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, dan jawabannya datang lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Datang bukan sebagai kata-kata, tapi sebagai sikap yang pelan-pelan menyingkirkan aku dari tempatku sendiri. Beberapa hari kemudian, Rizal pulang lebih malam dari biasanya. Ia tampak gelisah. Setelah makan malam, ia duduk di sofa sambil menatap kosong ke arah televisi yang bahkan tidak benar-benar ia tonton. Aku menunggu sampai akhirnya ia membuka pembicaraan. Ia berkata bahwa ada rencana makan malam besar bersama teman-teman kantornya. Acara yang lebih formal, lebih berkelas. Katanya, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, seolah sedang memilih kata yang paling aman. Kali ini, mungkin kamu tidak perlu ikut, ujarnya pelan. Aku menatapnya, memastikan aku tidak salah paham. Ia menjelaskan panjang lebar tentang citra,
tentang obrolan yang tidak akan nyambung, tentang bagaimana ia ingin terlihat mapan dan mandiri. Semua alasannya terdengar logis, jika tidak disampaikan kepada perempuan yang setiap hari menopang hidupnya. Aku tidak langsung menjawab. Ada sesuatu yang runtuh perlahan di dalam diriku. Bukan karena aku ingin ikut makan malam itu, tapi karena akhirnya aku mengerti. Bukan soal aku berhenti menopang segalanya, tapi soal aku sudah terlalu lama menopang, sampai keberadaanku dianggap mengganggu gambaran yang ingin ia tampilkan. Malam itu, aku masuk ke kamar lebih awal. Aku duduk di tepi ranjang, menatap tanganku sendiri. Tangan yang bekerja, menghitung, menguatkan, dan menenangkan. Tangan yang jarang benar-benar digenggam dengan bangga. Ponselku berbunyi. Pesan dari kantor kembali masuk, menanyakan kesediaanku mengambil tanggung jawab baru itu. Kali ini, aku tidak ragu membaca ulang setiap katanya. Di luar kamar, aku mendengar Rizal menerima telepon. Ia tertawa kecil, membicarakan rencana masa depan seolah semuanya baik-baik saja. Aku menyadari, di cerita yang ia bangun tentang dirinya, aku mulai dihilangkan perlahan. Di saat itulah aku mengerti, bahaya yang kuhadapi bukan kehilangan tenaga atau waktu, melainkan kehilangan diriku sendiri jika aku terus diam. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya bukan tentang kami, melainkan tentang aku, dan hidup seperti apa yang ingin kupilih. Pertanyaan itu membuatku terjaga sepanjang malam. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi memikirkan bagaimana menjaga perasaan Rizal, melainkan bagaimana menjaga diriku sendiri agar tidak semakin menghilang. Pagi itu, aku berangkat kerja dengan pikiran yang berbeda. Setiap langkah terasa lebih berat, tapi juga lebih jelas. Di kantor, aku kembali membaca pesan tentang tawaran tanggung jawab baru. Jabatan itu berarti jam kerja lebih panjang, tekanan lebih besar, dan sorotan yang tak bisa dihindari. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selama ini tidak kumiliki, pengakuan yang jujur. Aku menerima tawaran itu. Keputusan itu seharusnya sederhana, tapi tanganku gemetar saat menekan tombol konfirmasi. Aku sadar, langkah ini akan mengubah banyak hal, termasuk caraku berdiri di dalam rumah tanggaku sendiri. Sore harinya, aku memberitahu Rizal. Ia terdiam cukup lama, lalu menghela napas. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada senyum bangga. Yang ada hanya kekhawatiran yang dibungkus dengan nada mengingatkan. Kamu yakin sanggup? Tanyanya. Jangan sampai semuanya jadi berantakan. Aku mengangguk pelan. Kali ini, aku tidak menjelaskan panjang lebar. Aku tidak membela diri. Ada rasa lelah yang berbeda. Lelah karena terus harus membuktikan bahwa aku pantas. Hari-hari berikutnya terasa padat. Pekerjaan menumpuk. Tanggung jawab bertambah, dan tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun di tengah semua itu, aku justru merasa lebih hidup. Setiap pencapaian kecil memberiku keyakinan bahwa aku masih punya kendali atas hidupku. Di sisi lain, jarak antara aku dan Rizal semakin terasa. Ia semakin sering pergi tanpa banyak cerita. Aku semakin jarang ditanya bagaimana hariku. Kami tinggal di rumah yang sama, tapi seolah berjalan di arah yang berbeda. Suatu malam, saat aku pulang larut dengan tubuh lelah, aku mendapati rumah dalam keadaan sunyi. Di meja, ada pesan singkat dari Rizal yang mengatakan ia makan di luar bersama teman-temannya. Aku duduk sendiri di ruang tamu, membuka laptop untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Di layar itu, aku melihat diriku, bukan sebagai istri yang menunggu, tapi sebagai perempuan yang sedang berjuang membangun masa depannya. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, setiap langkah maju yang kuambil akan menuntut harga. Dan rintangan yang akan datang tidak lagi kecil. Karena saat aku mulai berdiri untuk diriku sendiri, aku juga sedang menguji seberapa kuat sebuah pernikahan bisa menerima perubahan. Ternyata bukan perkara sederhana. Hari-hari yang kujalani setelah itu terasa seperti berjalan di atas garis tipis, antara bertahan dan runtuh tanpa suara. Tekanan di kantor semakin berat. Tanggung jawab baruku menuntut fokus penuh. Sementara tubuhku mulai sering memberi sinyal lelah. Beberapa kali aku harus menahan pusing, menunda makan,
dan tetap tersenyum di depan rekan kerja. Aku tidak ingin terlihat rapuh, terutama sekarang, saat semua mata tertuju padaku. Di rumah, suasana tidak kalah sunyi. Rizal semakin jarang berbicara. Jikapun berbicara, nadanya datar, seperlunya saja. Ia mulai mengeluh tentang hal-hal kecil, rumah yang terasa berantakan, jadwal makan yang berubah, waktuku yang katanya terlalu sibuk untuk keluarga. Aku mendengarnya dalam diam. Aku ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa semua ini juga demi kami. Tapi setiap kali aku membuka mulut, aku merasa sedang berbicara pada dinding yang tidak lagi mau mendengar. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhku terasa berat, langkahku melambat. Saat masuk rumah, aku mendapati Rizal sudah tertidur di sofa. Ponselnya masih menyala di tangannya. Aku tidak berniat memeriksa, tapi layar yang terbuka memperlihatkan percakapan yang membuat dadaku sesak. Bukan sesuatu yang melanggar, tapi cukup untuk menyadarkanku bahwa ia punya tempat lain untuk berbagi cerita, tempat yang tidak lagi melibatkanku. Aku menutup ponsel itu perlahan dan mengambil selimut untuk menutup tubuhnya. Gerakanku hati-hati, seolah takut membangunkan sesuatu yang sudah lama berubah. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang, menahan napas yang terasa berat di dada. Aku mulai bertanya-tanya, apakah perjuanganku ini benar-benar menguatkanku, atau justru membuatku semakin sendirian. Namun di balik rasa lelah dan sepi itu, ada tekad kecil yang belum padam. Aku sudah melangkah sejauh ini. Aku tidak ingin kembali hanya karena takut kehilangan. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku harus tetap berdiri. Meski harus berdiri sendirian. Aku tahu janji pada diri sendiri itu bukan sekadar kalimat penguat hati. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat dan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara lelah, kecewa, dan tekad yang dipaksakan tetap menyala. Di kantor, sebuah rapat besar menantiku. Keputusan penting harus diambil, dan namaku disebut sebagai penanggung jawab utama. Aku menyadari, satu kesalahan kecil saja bisa meruntuhkan kepercayaan yang susah payah ku bangun. Tanganku dingin, tapi suaraku tetap tenang saat menyampaikan pendapat. Aku melihat beberapa rekan kerja mengangguk, sebagian lain menatap ragu. Namun rapat itu berakhir dengan keputusan yang memihak usulku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa diakui, bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai diriku sendiri. Perasaan itu tidak bertahan lama. Sore harinya, sebuah pesan masuk dari Rizal. Singkat, dingin, dan tanpa sapaan. Ia meminta bicara malam itu. Katanya ada hal penting. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali, mencoba menebak apa yang akan ia sampaikan. Malam datang dengan sunyi yang menekan. Kami duduk berhadapan di ruang makan, tanpa ada pembuka. Rizal menatapku lama, lalu berkata pelan bahwa ia merasa semakin asing di rumah sendiri. Katanya, aku berubah. Katanya, ia tidak lagi tahu harus berdiri di mana. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar justru napas panjang. Aku mengatakan bahwa aku tidak berubah. Aku hanya berhenti mengecilkan diri. Ucapanku membuat wajahnya mengeras. Ia menyebut semua pengorbananku seolah beban. Seolah aku memilih jalan ini demi diriku semata. Pembicaraan itu tidak berakhir dengan solusi. Tidak ada pelukan. Tidak ada saling mengerti. Yang tersisa hanya jarak yang kini tak lagi bisa disangkal. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap pantulan wajahku di cermin. Aku terlihat lebih kuat, tapi juga lebih letih. Aku mulai menyadari bahwa berdiri sendirian bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang kehilangan yang harus siap ku terima. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul tanpa bisa kuhindari. Apakah mempertahankan pernikahan ini berarti harus kembali mengorbankan diriku sendiri? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku bahkan hingga pagi menjelang. Aku berangkat kerja dengan perasaan hampa, seolah ada bagian dari diriku yang tertinggal di kamar semalam. Hari itu, aku menerima kabar yang seharusnya membahagiakan. Atasanku menawarkan kesempatan promosi resmi, posisi yang lebih tinggi, tanggung jawab lebih besar, dan tentu saja penghasilan yang lebih baik.
Rekan-rekan kerja mengucapkan selamat. Beberapa bahkan berkata bahwa aku pantas mendapatkannya sejak lama. Aku tersenyum, tapi di dalam dadaku ada kegelisahan yang tak kunjung reda. Aku tahu, keputusan ini bukan hanya soal karir. Ini tentang rumah yang semakin terasa jauh. Malamnya, aku memberanikan diri berbicara pada Rizal. Aku menceritakan tawaran itu dengan jujur, berharap ia melihatnya sebagai langkah maju bagi keluarga kami. Namun responsnya jauh dari yang kubayangkan. Wajahnya menegang, dan nada suaranya berubah dingin. Ia berkata promosi itu hanya akan membuatku semakin sibuk, semakin jauh darinya, dan semakin membuatnya merasa kecil. Kalimat terakhir itu menusuk lebih dalam dari yang ingin kuakui. Aku mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa aku tidak bermaksud meninggalkannya di belakang. Tapi baginya, semua penjelasanku terdengar seperti pembenaran. Ia berkata, tanpa menatap mataku, bahwa mungkin selama ini aku lupa bagaimana caranya menjadi istri. Ruangan itu terasa sempit. Kata-katanya menggantung di udara, membuatku sulit bernapas. Aku menyadari, tidak peduli seberapa keras aku berusaha menjelaskan, kami sedang berbicara dari dua dunia yang berbeda. Malam itu, aku menolak tawaran promosi, setidaknya untuk sementara. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku masih berharap ada sesuatu yang bisa diselamatkan. Namun saat aku menyampaikan keputusanku pada Rizal, ia tidak terlihat lega. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada perubahan sikap. Hanya keheningan yang semakin tebal. Disitulah aku akhirnya mengerti. Pengorbananku kali ini pun tidak akan mengembalikan kami seperti dulu. Dan titik tanpa kembali itu bukan saat aku memilih karir, melainkan saat aku terus diminta mengalah tanpa pernah benar-benar dihargai. Kesadaran itu membuat pagiku terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah rumah ini hanya menyisakan dinding tanpa kehangatan. Hari-hari setelah aku menolak promosi berjalan dengan aneh. Rizal tidak lagi mempermasalahkan pekerjaanku secara langsung, tapi jarak di antara kami justru semakin terasa. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, lebih sering pulang larut, dan jika berada di rumah, kami seperti dua orang asing yang berbagi atap. Aku mencoba kembali mendekat, menyiapkan makan malam, menanyakan harinya, bahkan menahan lelah agar bisa menunggunya pulang. Namun setiap usahaku seperti bertepuk sebelah tangan. Jawabannya singkat, tatapannya kosong, dan tubuhnya selalu menghadap ke arah lain. Suatu malam, aku mendengar namaku disebut dalam percakapan teleponnya. Bukan dengan nada marah, melainkan nada yang membuat dadaku mengencang, seperti seseorang yang sedang berusaha menjelaskan sesuatu dengan setengah hati. Ia berkata bahwa aku terlalu dominan, dan membuatnya tidak percaya diri di depan orang lain. Aku berdiri terpaku di balik pintu, merasa seolah seluruh usahaku selama ini dipelintir menjadi kesalahan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya langsung. Aku ingin kejujuran, seburuk apapun itu. Rizal terdiam lama sebelum akhirnya berkata bahwa ia lelah hidup di bawah bayang-bayang keberhasilanku. Ia mengaku malu ketika teman-temannya bertanya tentang pekerjaannya, sementara semua orang tahu aku yang menopang segalanya. Pengakuan itu menghantamku tanpa suara. Aku tidak membantah. Aku juga tidak menangis. Ada sesuatu di dalam diriku yang perlahan runtuh, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang terlalu lama dipendam. Aku menyadari, semua yang kulakukan demi keluarga justru menjadi alasan ia menjauh. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap lampu yang redup. Semua jalan yang kutempuh, bekerja keras, mengalah, menahan mimpi, ternyata tidak membawa kami ke tempat yang sama. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur, jika semua usahaku selalu berakhir dengan rasa bersalah, pilihan apa lagi yang sebenarnya masih tersisa? Jika setiap langkah yang kuambil selalu membuatku merasa bersalah. Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam, hingga pagi datang tanpa benar-benar membawa jawaban. Aku berangkat kerja dengan tubuh yang hadir, tapi pikiran tertinggal di rumah. Di depan layar, angka-angka tetap bergerak, rapat tetap berjalan, dan semua orang masih melihatku sebagai sosok yang kuat dan dapat diandalkan.
Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum profesional itu, aku sedang menahan perasaan ingin menyerah. Siang hari, aku menerima pesan dari Rizal. Bukan permintaan maaf, bukan pula pertanyaan kabar. Ia hanya mengingatkanku soal rencana makan malam dengan teman-temannya akhir pekan ini. Pesan itu pendek, tapi maknanya panjang. Seolah ia berharap aku kembali berperan seperti biasa, hadir rapi, tersenyum, dan tidak membuatnya terlihat kecil. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung membalas. Sepulang kerja, aku berdiri lama di depan lemari, menata pakaian-pakaian yang selama ini kupilih dengan hati-hati agar tidak terlalu mencolok. Aku teringat semua undangan, semua pertemuan, semua momen di mana aku sengaja merendahkan diri agar Rizal bisa merasa lebih tinggi. Malam itu, aku berkata jujur. Aku mengatakan bahwa aku lelah terus mengecilkan diri, bahwa aku ingin dihargai, bukan disembunyikan. Rizal mendengarkan, tapi wajahnya menunjukkan kebingungan, bukan pemahaman. Ia berkata aku terlalu sensitif, terlalu memikirkan hal-hal kecil. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam dadaku semakin berat. Aku menyadari bahwa perjuanganku selama ini hanya terlihat sebagai tuntutan di matanya. Tidak ada lagi jalan tengah yang bisa kutempuh tanpa kehilangan diriku sendiri. Setiap kompromi justru menggerogoti sisa kepercayaan yang kupunya pada pernikahan ini. Malam semakin larut. Kami tidur dengan jarak yang tak diukur oleh lebar kasur, melainkan oleh perasaan yang tak lagi sejalan. Dan saat aku memejamkan mata, satu kenyataan perlahan mengendap di benakku. Jika aku terus bertahan dengan cara yang sama, bukan hanya harga diriku yang akan hilang, tetapi juga harapan bahwa kami masih bisa berjalan berdampingan. Kesadaran itu membuat dadaku sesak saat aku bangun pagi, seolah keputusan yang selama ini kuhindari kini duduk tepat di ujung tempat tidurku. Rizal bersikap biasa saja. Ia menyiapkan diri seperti tidak ada percakapan berat semalam. Seperti tidak ada luka yang menganga di antara kami. Sikap itulah yang justru paling menyakitkan, ketika perasaanku dianggap tidak pernah benar-benar ada. Hari itu aku izin pulang lebih awal. Aku merasa perlu ruang untuk berpikir, untuk jujur pada diri sendiri tanpa harus terus menyesuaikan diri dengan kenyamanan orang lain. Di rumah, aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang masih tergantung rapi di dinding. Dalam foto itu, aku tersenyum lebar. Rizal berdiri di sampingku dengan wajah bangga. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan kebanggaan itu berubah menjadi rasa malu? Menjelang sore, ponselku bergetar. Pesan dari Ibu Rizal. Ia menanyakan kabar, lalu perlahan menyelipkan kalimat yang membuat napasku terhenti. Ia berkata bahwa Rizal bercerita tentang keadaan rumah yang menurutnya terlalu menekan. Seolah aku adalah sumber masalah yang harus dipahami, bukan pasangan yang perlu didengarkan. Aku menutup mata lama-lama. Disitulah aku sadar, bukan hanya Rizal yang belum siap menerima kenyataan. Lingkaran di sekitarnya pun lebih nyaman dengan versi diriku yang diam, kuat, dan selalu mengalah. Versi diriku yang tidak pernah menuntut apapun. Malamnya, Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Ia duduk di sofa, menatap lantai, lalu berkata pelan bahwa ia lelah. Lelah merasa dibandingkan, lelah merasa tidak cukup. Kata-katanya menusuk bukan karena keras, tetapi karena ia tak pernah bertanya bagaimana keadaanku. Aku menjawab dengan suara yang tenang, mungkin terlalu tenang. Aku mengatakan bahwa aku juga lelah. Lelah menjadi penopang tanpa pernah dijadikan sandaran. Lelah terus berjuang sendirian dalam pernikahan yang seharusnya dijalani berdua. Percakapan itu tidak berakhir dengan pertengkaran. Justru berakhir dengan diam yang panjang dan canggung. Tidak ada yang berani mengucapkan kata terakhir, karena kami sama-sama tahu, setelah malam ini, tidak ada lagi yang akan sama. Dan di dalam hatiku, satu keputusan mulai terbentuk, bukan tentang bagaimana mempertahankan pernikahan ini, melainkan tentang berapa lama lagi aku sanggup kehilangan diriku sendiri. Dan ketika keputusan itu mulai terbentuk, aku tahu tidak ada lagi jalan untuk berpura-pura baik-baik saja. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang asing, bukan sedih, bukan marah, melainkan hampa, seolah hatiku sudah terlalu lama kelelahan untuk merasakan apapun.
Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tanganku bergerak otomatis. Sementara pikiranku sibuk menyusun keberanian yang selama ini selalu kundur. Rizal duduk di meja makan, membuka ponselnya, nyaris tidak menatapku. Keheningan di antara kami terasa lebih berat dari kata-kata. Saat itulah aku berbicara. Aku mengatakan bahwa aku lelah menjadi orang yang selalu menguatkan, sementara diriku sendiri perlahan runtuh. Aku berkata bahwa selama ini aku bekerja bukan untuk membuktikan siapa yang lebih hebat, melainkan agar kami bisa berdiri sejajar. Namun yang kudapat justru jarak, rasa malu, dan penyangkalan. Rizal terdiam lama. Ia lalu berkata pelan bahwa ia merasa kecil di sisiku, bahwa keberhasilanku membuatnya kehilangan rasa percaya diri. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga, karena di sanalah semuanya menjadi jelas. Aku dihukum bukan karena kesalahanku, tetapi karena aku bertumbuh. Aku menahan air mata. Aku mengatakan bahwa aku tak pernah berniat meninggalkannya di belakang. Tapi aku juga tak bisa berhenti berjalan hanya agar ia merasa nyaman. Untuk pertama kalinya, aku tidak meminta pengertian. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Percakapan itu tidak berubah menjadi pertengkaran besar. Justru sebaliknya, terasa sangat tenang dan menyakitkan. Tidak ada teriakan, tidak ada saling menyalahkan. Hanya dua orang yang akhirnya jujur bahwa mereka berada di titik yang berbeda. Rizal berkata ia butuh waktu. Waktu untuk berpikir, untuk menata kembali perasaannya. Aku mengangguk. Meski hatiku tahu bahwa waktu seringkali hanyalah cara halus untuk menunda keberanian. Siang itu, aku mengemas beberapa pakaian. Bukan untuk pergi selamanya, tetapi untuk menyelamatkan diriku sendiri sebelum terluka lebih jauh. Saat aku berdiri di depan pintu, Rizal menatapku dengan wajah yang sulit kubaca, antara kehilangan dan kebingungan. Aku melangkah keluar dengan langkah gemetar namun pasti. Karena di titik ini, aku akhirnya mengerti, bertahan tanpa dihargai bukanlah bentuk kesetiaan, melainkan cara paling sunyi untuk menyakiti diri sendiri. Dan menyakiti diri sendiri adalah hal terakhir yang ingin kulakukan mulai hari itu. Aku tinggal sementara di rumah ibu, di kamar lamaku yang masih menyimpan aroma masa lalu. Masa ketika hidup terasa lebih sederhana, sebelum aku belajar menjadi kuat demi semua orang kecuali diriku sendiri. Malam pertama aku hampir tidak tidur. Bukan karena takut sendirian, tapi karena untuk pertama kalinya aku benar-benar sendirian dengan pikiranku. Tidak ada yang perlu kutenangkan, tidak ada perasaan orang lain yang harus kujaga. Hanya aku, dan kelelahan yang selama ini kupendam rapi. Pagi harinya, aku duduk di depan cermin dan hampir tidak mengenali perempuan yang menatap balik. Wajah itu tampak kuat, tapi matanya menyimpan terlalu banyak luka yang belum sempat disembuhkan. Di sanalah aku menyadari satu hal penting. Aku sudah lama bertahan, tapi belum pernah benar-benar hidup. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Ada rasa bersalah yang datang tiba-tiba. Ada keraguan apakah keputusanku benar. Namun setiap kali rasa itu muncul, aku mengingat kembali bagaimana rasanya dipandang rendahannya karena aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Aku kembali fokus pada pekerjaanku, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pijakan. Untuk pertama kalinya, hasil jerih payahku terasa sepenuhnya milikku. Aku mengatur ulang keuangan, menata ulang tujuan hidup, dan perlahan membangun batas tentang apa yang bisa kuterima dan apa yang tidak. Rizal sempat menghubungiku. Pesannya singkat, bernada ragu. Ia bilang ia merindukanku, tapi juga masih bingung dengan perasaannya sendiri. Aku membaca pesan itu lama, lalu menyadari bahwa kali ini, aku tidak harus segera menjawab. Diamku bukan hukuman, itu perlindungan. Aku mulai belajar menikmati hal-hal kecil, minum teh di pagi hari tanpa rasa cemas, pulang tanpa takut dihakimi, tertawa tanpa merasa bersalah. Semua itu sederhana, tapi terasa seperti kebebasan yang lama dirampas. Di titik itu aku paham, bahwa meninggalkan bukan berarti menyerah. Kadang justru satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dan menemukan kembali harga diri yang sempat hilang. Ternyata tidak membuat hidup langsung tenang. Justru saat aku mulai merasa utuh, masa lalu datang mengetuk dengan cara yang paling tak terduga. Suatu sore,
Ketika aku baru saja pulang kerja, ibu menyebut nama Rizal dengan suara pelan. Ia datang ke rumah tanpa kabar. Duduk di ruang tamu dengan wajah yang tampak lebih lelah dari terakhir kali kulihat. Tidak ada amarah di matanya. Hanya kebingungan dan penyesalan yang belum menemukan tempat. Aku berdiri cukup lama sebelum menemuinya. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin memastikan satu hal. Aku tidak lagi datang sebagai perempuan yang membutuhkan pengakuan. Aku datang sebagai diriku yang baru. Rizal berbicara panjang tentang rasa tertekan yang ia rasakan, tentang gengsi yang selama ini membutakannya, tentang bagaimana ia baru menyadari nilainya sendiri setelah kehilanganku. Ia mengakui rasa malunya, dan bagaimana ia membiarkan itu mengendalikan sikapnya padaku. Aku mendengarkan tanpa memotong. Anehnya, hatiku tenang. Tidak ada lagi getaran yang dulu membuatku ingin membenarkan segalanya demi bertahan. Yang ada hanya kejelasan tentang apa yang pantas dan apa yang tidak. Aku tidak marah, kataku akhirnya. Tapi aku juga tidak bisa kembali menjadi aku yang dulu. Kalimat itu membuatnya terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatku. Bukan sebagai istri yang menanggung segalanya, tapi sebagai perempuan yang tahu batasnya. Ia memintaku pulang, meminta kesempatan lain, menjanjikan perubahan. Kata-kata yang dulu sangat ingin ku dengar, kini terasa terlambat dan berat. Aku menarik napas panjang. Keputusan ini bukan lagi soal cinta, tapi tentang menghormati diri sendiri. Aku berkata padanya bahwa aku membutuhkan waktu, bukan untuk menunggunya berubah, tetapi untuk memastikan aku tidak mengkhianati diriku sendiri lagi. Saat ia pergi, tidak ada air mata, tidak ada rasa hancur. Yang ada hanya kelelahan yang akhirnya dilepaskan. Di malam itu aku sadar, ujian terberat bukanlah saat ditinggalkan, melainkan saat kita diberi kesempatan untuk kembali, dan harus memilih antara masa lalu yang familiar atau masa depan yang lebih jujur. Membuatku terjaga sepanjang malam. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi ponsel yang sejak tadi tak berhenti menyala oleh pesan-pesan yang belum kubuka. Pagi datang tanpa jawaban, tapi hatiku justru terasa lebih terang. Aku menyadari satu hal sederhana, jika aku kembali hanya karena iba, maka aku akan mengulang luka yang sama dengan nama yang berbeda. Siang itu, aku mengajak Rizal bertemu di tempat netral, sebuah kedai kecil yang dulu sering kami lewati, tapi jarang kami singgahi. Aku ingin percakapan ini tidak dibalut nostalgia, hanya kejujuran. Ia datang lebih dulu. Wajahnya penuh harap, dan harapan itu hampir membuatku goyah. Sampai aku ingat betapa sering aku menyingkirkan perasaanku sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Aku sudah memikirkan semuanya, kataku pelan, tapi tegas. Dan aku memilih untuk melanjutkan hidupku tanpa kembali. Rizal terdiam lama. Tidak ada perlawanan, tidak ada drama. Hanya satu pertanyaan lirih yang keluar dari mulutnya. Berarti aku benar-benar kehilanganmu. Aku mengangguk, bukan dengan kebencian, tapi dengan ketenangan. Bukan hari ini saja, jawabku. Kamu sudah kehilanganku sejak lama, sejak aku merasa malu menjadi diriku sendiri di sisimu. Kalimat itu seolah menutup semua ruang tawar-menawar. Ia menunduk, dan aku tahu, untuk pertama kalinya ia tidak mencari pembelaan. Ia menerima. Saat aku berdiri dan melangkah pergi, kakiku sedikit gemetar. Tapi setiap langkah terasa seperti mengembalikan bagian diriku yang dulu tertinggal. Tidak ada yang memanggilku kembali. Tidak ada tangan yang menahan. Di luar kedai, angin sore menyentuh wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah memilih diriku sendiri. Aku sadar, happy ending tidak selalu berarti kembali bersama. Kadang ia berarti berani menutup pintu yang salah, agar pintu yang benar akhirnya bisa terbuka. Ketika aku berhenti berdiri di depan pintu yang salah, langkah kakiku terasa ringan saat meninggalkan kedai itu, seolah beban yang selama ini kupikul bukan diangkat orang lain, tapi memang sengaja kulepaskan sendiri. Hari-hari setelah keputusan itu terasa asing. Tidak ada pertengkaran, tidak ada penjelasan panjang, tidak juga permintaan maaf yang datang terlambat. Yang ada hanya keheningan, dan justru di sanalah aku mulai mengenal diriku kembali.
Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Bangun pagi tanpa rasa takut, pulang tanpa rasa cemas. Untuk pertama kalinya, aku tidak perlu menjelaskan pada siapapun mengapa aku lelah, mengapa aku berhasil, atau mengapa aku tersenyum hari itu. Di kantor, orang-orang mulai memandangku berbeda. Bukan karena aku berubah menjadi orang lain, tapi karena aku akhirnya berdiri tanpa bersembunyi. Aku tidak lagi mengecilkan peranku, tidak lagi merendahkan pencapaianku demi menjaga ego seseorang. Suatu sore, saat aku menyelesaikan presentasi penting yang dulu selalu membuatku gugup, aku menyadari satu hal, selama ini bukan pekerjaanku yang membuatku lemah, melainkan perasaan bersalah karena menjadi kuat. Malamnya, aku pulang ke rumah kecil yang kini terasa lebih hangat. Aku menyeduh teh, duduk sendirian, dan menatap pantulan diriku di jendela. Tidak sempurna, tidak selalu tegar, tapi jujur. Aku teringat masa-masa ketika aku menjadi tulang punggung keluarga, tapi justru merasa seperti bayangan. Dan di titik itu aku paham, hidup tidak pernah menuntutku untuk menjadi lebih kecil. Aku sendiri yang melakukannya. Kini, aku memilih untuk berhenti menunda hidupku hanya demi terlihat pantas di mata orang lain. Karena harga diriku tidak ditentukan oleh pengakuan, melainkan oleh keberanianku menghargai diri sendiri. Dan di keheningan malam itu, aku tersenyum kecil. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar hidup sebagai diriku sendiri. Kenangan lama justru datang satu persatu, meminta untuk dihadapi. Bukan untuk disesali, melainkan untuk dipahami, agar aku tahu sejauh apa aku telah berjalan. Aku teringat saat-saat ketika aku pulang membawa lelah, namun masih harus menenangkan seseorang yang merasa lebih lelah hanya karena egonya terluka. Saat aku menahan cerita tentang keberhasilanku, takut itu terdengar seperti kesombongan di telinganya. Aku ingat bagaimana aku pernah berdiri di tengah keramaian, mendengar namanya dipanggil teman-temannya, sementara aku hanya berdiri sedikit di belakang, seolah tidak layak disebut. Bukan karena aku tidak penting, tapi karena aku dibiarkan merasa begitu. Dulu, aku mengira diam adalah bentuk pengertian. Aku pikir mengalah adalah tanda cinta. Aku percaya bahwa menopang segalanya sendirian adalah kewajiban, bukan pilihan. Namun kini aku tahu, cinta yang sehat tidak membuat seseorang malu memiliki kita. Dan pengorbanan yang benar tidak pernah menuntut kita untuk menghilangkan diri sendiri. Aku tidak lagi marah saat mengingat semua itu. Rasa kecewa pun perlahan berubah menjadi pelajaran. Karena tanpa hari-hari itu, aku mungkin tidak pernah belajar membedakan mana bertahan dan mana menyiksa diri. Suatu pagi, saat aku bercermin sebelum berangkat kerja, aku melihat wajah yang sama, namun dengan pandangan yang berbeda. Wajah yang dulu ragu kini tampak tenang. Mata yang dulu mencari pengakuan kini cukup dengan keyakinan. Aku akhirnya paham. Menjadi tulang punggung keluarga bukan kesalahan. Yang salah adalah ketika aku membiarkan diriku dipatahkan, hanya agar orang lain bisa berdiri lebih tinggi. Kini aku melangkah bukan untuk membuktikan apapun. Aku berjalan karena aku tahu nilainya. Dan jika suatu hari aku mencintai lagi, aku tidak akan pernah lagi meminta izin untuk menjadi diriku sendiri. Karena harga diriku memang sempat hilang. Tetapi justru disitulah aku belajar cara menemukannya kembali. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kejujuran pada diri sendiri. Kejujuran bahwa aku pernah lelah, pernah terluka, dan pernah merasa tidak cukup. Padahal kenyataannya aku hanya terlalu lama menempatkan diriku di posisi yang salah. Hari-hariku kini berjalan lebih sederhana. Tidak selalu mudah, tetapi jujur. Aku bekerja tanpa harus mengecilkan diri, tertawa tanpa takut dianggap berlebihan, dan bermimpi tanpa merasa bersalah. Untuk pertama kalinya, aku tidak hidup demi terlihat kuat di mata orang lain, melainkan demi merasa utuh di hadapan diriku sendiri. Aku tidak lagi mengukur nilai diriku dari siapa yang bersamaku, atau dari pengakuan siapapun. Aku belajar bahwa menjadi tulang punggung keluarga adalah bentuk tanggung jawab yang mulia, selama aku tidak melupakan bahwa aku juga manusia yang berhak dihargai. Sesekali, masa lalu masih menyapa. Bukan untuk menarikku kembali, tetapi untuk mengingatkanku betapa jauhnya aku telah melangkah.
Dari seseorang yang diam demi menjaga perasaan orang lain, menjadi seseorang yang berani menjaga perasaannya sendiri. Aku tidak membenci apa yang telah terjadi. Karena dari sanalah aku belajar batas. Belajar bahwa cinta tidak seharusnya membuat kita merasa kecil. Dan perjuangan tidak pernah berarti meniadakan harga diri. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan dari kisah hidupku, itu sederhana. Jangan pernah malu menjadi versi dirimu yang berjuang. Jangan pernah merasa rendah hanya karena kamu kuat. Dan jangan pernah bertahan di tempat yang membuatmu harus mengecil agar diterima. Kini aku melangkah dengan tenang. Bukan karena hidupku sempurna, tetapi karena aku sudah berdamai dengan masa lalu, dengan pilihanku, dan yang terpenting, dengan diriku sendiri. Karena pada akhirnya, keberanian terbesarku bukanlah menjadi tulang punggung keluarga, melainkan memilih untuk tidak lagi meninggalkan diriku sendiri. Selesai sudah kisah ini. Sahabat, mari tulis di kolom komentar pendapatmu tentang kisah ini. Sampai jumpa di kisah lika-liku kehidupan berikutnya. Karena hidup nyatanya penuh dengan cobaan.